prototype 20-30% jam pembelajaran digunakan untuk perkembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Jadi kalau pembelajaran Merdeka Belajar ini Ibu, itu 20-30% adalah proyek. Ini dia istimewanya, kelebihan dia dari K13. Kemudian pembelajaran berbasis proyek penting untuk mengembangkan karakter. Kenapa? Yang pertama, memberikan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman. Ini eksperimen ini yang banyak. Ya, pelajaran IPA, kalau PKN mungkin tentang moral-moral. Nah, kemudian mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Ini tadi yang contohnya mungkin matematik dengan IPS, dengan olahraga, bahasa Inggris dengan materi yang lainnya. Begitu juga mungkin dengan agama, ya, karena dia langsung saling terkait. Struktur belajar yang fleksibel. Jadi pembelajarannya di sini dia fleksibel di dalam Merdeka Belajar. Nah, kemudian yang berikut, ini kita full screen. Bu. Itu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Inilah yang dituntut oleh kurikulum Merdeka Belajar yang menuju pada profil pelajar Pancasila. Nah, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu apa saja? Ini ada elemennya: akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak negara. Kemudian berkebinekaan global, elemennya apa-apa saja: mengenal dan menghargai budaya, kemampuan berkomunikasi intelektual, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kemudian yang ketiga, gotong royong, elemennya kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Inilah tadi yang dikatakan dengan tim. Jadi kita tidak bisa kerja sendiri memang. Kemudian mandiri, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, dan regulasi diri. Kemudian bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, mengambil keputusan. Yang berikutnya kreatif, elemennya apa-apa saja, menghasilkan gagasan yang orisinil. Jadi kita boleh mengambil hasil produk orang lain, tapi namanya sistem ATM. Ambil, tiru, dan modifikasi. Kemudian menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Nah, dari ATM tadi sehingga muncullah dia yang orisinilnya. Nah, ini tema-temanya. Ada 7 tema. Bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, suara demokrasi. Ini tema-tema yang akan kita laksanakan nanti. Ini contoh pembelajaran proyek. Mungkin ini yang agak sedikit kita hafal Ibu-ibu. Kalau tadi kita melaju aja, karena itu sifatnya mungkin menghantarkan. Nah, di sini pengenalan. Mungkin sebelum awal pembelajaran itu kita ajak anak pengenalan supaya dia gimana kata Ibu tadi kan kita video. Nah, kita saling mengenal. Nih dia misalnya dalam sini ada games. Yang berikutnya menelusuri konflik dalam pembelajaran. Yang berikut mengumpulkan data observasi. Kemudian menyimpulkan definisi dan faktor penyebab konflik. Yang berikut game, membangun menara, itu juga boleh. Kunjungan
ke tetangga atau kelas. Nah, jadi banyak yang bisa kita lakukan di sini untuk proyek. Bisa kita mengenali sesama anak itu. Sama artinya dengan kita melakukan pemetaan di sini dulu untuk melakukan pembelajaran di kurikulum Merdeka tersebut. Nah, ini fokus pada materi esensial. Materi esensial itu apa-apa saja di sini? Sebentar Bu Edi. Iya. Tanya dulu yang tadi lah. Yang mana Bu? Ini ya. Itu di situ kan untuk pengenalan itu ada game. Iya. Kemudian di situ ada 3 JP. 3 jam pelajaran itu ini semua nih. Iya. Semua tahapan proyek ini nih dalam 1 semester itu untuk pengenalan itu 3 JP. Kemudian menelusuri konflik itu 3 JP, seperti itu. Iya. Jadi 1 semester itu hanya 3 JP untuk pengenalan game itu, gitu. Enggak, ini dia Gimana gini nih? Bu. Yang dimaksud dengan 3 JP ini, di dalam 1 semester itu kita bisa mungkin melakukan, misalnya dalam pembelajaran matematik dulu nih kita kaitkan, kita melakukan games. Kalau di dalam K13 itu dia tidak 1 semester hitungannya Bu. Dalam 1, 2 sampai 3 tahun juga boleh. Itu dia dalam kurikulum Merdeka Belajar itu. Jadi kita boleh melakukan game ini 3 JP itu dalam 1 tahun. Satu tahun itu hanya 3 jam pelajaran gitu. Ini minimal. Minim. Nah, minimalnya kita lakukan. Pengenalan dengan siswanya ini dalam minimalnya ini. Nah, seperti ini kan Bu, ini ada games membangun menara. Jadi kita kenalkan dulu sama anak-anak tuh games menara tuh apa, kaitkanlah dengan pembelajaran kita juga boleh. Jadi artinya di sini supaya anak-anak kita ini tidak jenuh, dia nggak bosan dulu kita kenalkan. Ini deh Bu. Jadi itu semua 3 JP, 6 JP, 4 JP itu kalau dijumlahkan 45 sampai 60 JP itu. Iya. Untuk 1 tahun. Ya berarti dalam 1 semester boleh 3 JP. Kan gitu kan berarti Iya. ya? Ya lanjut. Ada lagi Bu? Nah, ini yang materi, fokus pada materi esensial. Di sini dalam materi esensial ini diskusi, kerja kelompok, Boleh potong lagi? Boleh potong lagi, ya. Aku ingat masalahnya. Jadi tadi itu kalau kita menggunakan 3 JP, berarti di dalam silabus itu berarti situ harus tertuliskan bahwa pengenalan game 3 JP. Berarti kan iya, itu dibunyikan Bu. Nah, berarti semua tadi kan dibunyikan itu di dalam silabus berarti kan? Karena ini nanti kaitannya dengan berdiferensial, pembelajaran berdiferensial itu. Jadi seperti tadi kita kan mengenalkan game. Kemudian ada lagi mungkin berupa konten. Jadi pembelajaran berdiferensial itu ada kontennya, ada produk, ada hasilnya. Mana hasilnya kita kasih, produknya apa, menghasilkan apa, itu dibuatkan, dibunyikan. Itu dia dalam nanti kita sampai ke situ nanti Bu. Tapi kayaknya memang nggak bisa dalam 1 hari ini putus, nggak bisa. Ya, yang esensial aja lah. Ini dia. Diskusi kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem dan project. Ini karena dia sifatnya project kan perlu waktu. Ya. Kemudian materi terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah atau metode lain yang efisien dalam mengejar ketuntasan penyampaian materi. Ini kan yang kita lakukan sekarang ini. Iya. Yang kita alami sekarang. Sementara kalau dalam Merdeka Belajar itu dia lebih ke proyeknya. Proyek itu 20-30%. Nah, kemudian di sini kurikulum prototipe berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran untuk memberi ruang atau waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi secara mendalam. Jadi Merdeka Belajar ini memang juga berkaitan dengan literasi dan numerasi. Inilah nanti yang adanya AKM itu, asesmen. Jadi dari program Merdeka Belajar kita ini anak memang sudah kita arahkan. Dan misal dalam belajar matematik, kita kasih contoh. Ini pena loh nak. Ini mau kita apakan pena.
mereka berkreasi sendiri, mencarinya dulu. Apa solusinya? Bagaimana kita menggunakan pena ini supaya diapakan? Nah, inilah materi yang esensial itu. Nah, sebelum kita masuk yang ketiga, untuk materi esensialnya ada pertanyaan Ibu-ibu. Kita lanjut. Sini perancangan kurikulum sekolah dan menyusun rencana pembelajaran. Nah, ini dia kurikulum saat ini yang kita jalani. Kerangka kurikulum saat ini mengunci tujuan pembelajaran per tahun. Struktur kurikulum saat ini mengunci jam pembelajaran per minggu. Sedangkan kurikulum Merdeka Belajar menetapkan tujuan belajar per fase 2 sampai 3 tahun untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Kurikulum prototipe menetapkan jam pembelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dan menyusun kurikulum. Nah, di sini maksudnya kalau di dalam kurikulum kita sekarang, ini tujuan itu kan sudah ada dalam per tahun. Udah terkunci dia di sini. Sedangkan kalau di prototipe atau Merdeka Belajar, contohnya ini dalam pembelajaran TIK. Di dalam K13 itu TIK kan sekarang tidak ada lagi. Sudah terkunci deh, kita tidak bisa mengajarkan TIK tetapi diganti dengan prakarya. Sedangkan di dalam Merdeka Belajar, TIK itu sekarang menjadi materi pembelajaran wajib. Nah, itu dia. Kalau di SD, kemarin kita tidak ada bahasa Inggris. Sekarang di SD Merdeka Belajar tuh ada, merupakan materi pilihan. Tidak wajib dia, tapi dia pilihan kalau di SD. Nah, kemudian yang berikut, untuk di SMA, kalau kemarin kan pilihannya jurusannya IPS, IPA, kan itu. Kalau sekarang itu tidak ada lagi, sudah berdasarkan jurusan-jurusan apa bagian-bagiannya. Dan di SMP itu pembelajaran seni budaya, itu ada tari, seni rupa, dan prakarya termasuk ke dalam pembelajaran seni. Prakarya ini dia udah include dengan seni. Jadi mungkin satu semester ini Bu Dinda mengajarkan masalah seni rupa. Nah, di semester 2 tidak diajarkan lagi. Sedangkan kalau di kurikulum K13 itu kan udah ada, kurikulumnya udah terkunci dia semua. Ini yang harus kita ajarkan dalam K13 tuh. Ada mungkin seni musiknya, seni rupa, seni tari. Ini udah harus kita sampaikan. Sedangkan dalam Merdeka Belajar itu tidak. Ya, hari ini kita menyampaikan seni rupa. Besok di semester 2 tak diajarkan lagi, nggak masalah. Kemudian mungkin kita di semester 2 kita mengambil prakarya pelajarannya, tidak mengajarkan di seni pelajaran seni budaya, nggak apa-apa lagi. Nah, itu aja yang membedakan di Merdeka Belajar itu.